إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الناس عباد الله, sidang jamaah salat Jumat yang saya cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah. Setiap manusia pasti menginginkan dengan yang namanya kesuksesan dan kebahagiaan serta keselamatan dunia dan akhirat. Jangankan seorang muslim dan muslimah, non-muslim saja menginginkan dan bercita-cita untuk menjadi orang yang sukses, untuk menjadi orang yang bahagia dan menjadi orang yang selamat dunia dan akhiratnya. Akan tetapi, sudahkah setiap orang yang menginginkan kebahagiaan dan kesuksesan di dunia dan akhirat ini, sudahkah dia menempuh jalan-jalannya? Sudah benarkah apa yang telah dia lakukan ataukah belum? Tidak sedikit dari manusia yang menginginkan kebahagiaan dan kesuksesan dunia dan akhirat, tetapi dia menempuh jalan yang salah. Sehingga di antara mereka ada yang menganggap kesuksesan itu adalah tatkala dia bisa mengumpulkan harta yang berlimpah-limpah. Ada pula di antara mereka yang menyangka kesuksesan itu adalah tatkala mendapatkan jabatan yang mapan. Antara mereka juga ada yang menyangka bahwa kesuksesan itu, ada yang menyangka dengan mendapatkan nama baik, nama yang harum di tengah-tengah masyarakat. Tetapi sangat sedikit di antara mereka yang mengetahui jalan kesuksesan yang sesungguhnya, yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhkan larangan-larangannya. Namun sangat disayangkan, kebanyakan manusia yang menginginkan kesuksesan, kebahagiaan dan keselamatan dunia di akhirat, kondisinya seperti penyair Arab yang menyatakan, tarjun najata wa lam tasluk masalikaha fa inna as-safinata lam tajri 'ala al-yabasi. Kata penyair Arab, engkau menginginkan kebahagiaan, engkau menginginkan kesuksesan, walam tasluk masalikaha, tetapi engkau belum menempuh jalannya. Fa inna safinata lam tajri 'alal yabasi. Sesungguhnya yang namanya kapal tidak akan mungkin berlayar di atas daratan. Surga Allah tidak akan mungkin kita peroleh dengan santai-santai abadan. Neraka Allah tidak akan mungkin jauh dari kita kalau kita adalah para pelaku maksiat. Tarjun najata wa lam tasluk masalikaha fa inna safinata lam tajri 'alal yabasi. Engkau menginginkan kesuksesan, engkau menginginkan kebahagiaan, kata penyair Arab, walam tasluk masalikaha, tetapi engkau tidak mau menempuh jalannya. Fa innas safinata lam tajri 'alal yabasi. Sesungguhnya yang namanya kapal tidak akan mungkin berlayar di atas daratan. Sidang jamaah Jumat yang saya cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah. Allah telah berfirman di dalam surat Ali Imran, mengingatkan kita semua
akan hakikat perjalanan kita di dunia ini, akan hakikat kehidupan kita setelah dunia ini, dan kesuksesan yang sesungguhnya. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti akan mati. Ingatlah firman Allah yang tegas ini, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang memiliki jiwa pasti akan mati. Siapapun saudara, apapun yang saudara miliki, kematian tidak mengenal itu semua. Malaikat maut tidak mengenal jabatan saudara. Malaikat maut tidak mengenal harta saudara. Malaikat maut tidak takut kepada senjata saudara. Malaikat maut tidak akan takut dengan intimidasi saudara sebagaimana saudara mengintimidasi masyarakat saudara. Setiap yang namanya kematian pasti akan mendatangkan setiap jasad yang memiliki nyawa. Siapapun Anda, apapun yang Anda miliki, malaikat maut tidak takut kepada Anda. Malaikat maut tidak akan membeda-bedakan antara orang tua dengan anak muda. Malaikat maut tidak akan membedakan mana sipil dengan aparat. Malaikat maut tidak akan mengenal seorang preman ataukah bukan preman. Malaikat maut tidak akan mengenal orang yang sehat ataukah yang sedang menderita sakit. Semuanya Allah katakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang memiliki jiwa pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan pada hari kiamat semua kalian akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan di dunia ini. Ini yang paling kita takutkan. Kematian bukanlah sesuatu yang paling kita takutkan. Karena kematian itu kita takut ataukah tidak, dia tetap datang. Tetapi yang paling membuat kita takut sebagai kaum muslimin adalah kondisi dan keadaan kita setelah kematian. Apa yang akan kita peroleh di dalam kuburan kelak? Azabkah ataukah nikmat? Di saat itu tidak ada lagi yang menemani kita. Di saat itu sudah sirna namanya harta benda. Saudara, anak, istri semua meninggalkan kita. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak lagi bermanfaat yang namanya harta dan anak keturunan. Illa man atallaha biqalbin salim. Yang selamat, yang bahagia, yang sukses hanyalah orang-orang yang mendatangkan hati yang penuh dan keselamatan yang diisi oleh takwa kepada Allah. Ya wa tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Di hari kiamat kalian akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatan yang kalian lakukan di dunia ini. Di dunia kita boleh bersembunyi. Di dunia kita boleh lari dari hukum fulan dan alan. Di dunia kita boleh lari dengan yang namanya penjara. Di dunia kita boleh lari dari orang yang kita takutkan. Tetapi di hari kiamat tidak akan mungkin itu bisa kita lakukan. Sebelum itu, begitu kita dimasukkan ke dalam kuburan, anak istri yang selama ini menyatakan cinta seumur dan hidup sudah meninggalkan kita. Bahkan 2-3 hari setelah kematian kita, mereka sudah tidak lagi mengenang kita. Mereka sudah tidak lagi mentangisi kita. Wa tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Maka pada hari kiamat semua kalian akan mendapatkan balasan setiap perbuatan yang kalian lakukan sekecil apapun. Allah berfirman di dalam surat yang lain, surat Az-Zalzalah, juz 30 di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar biji gandum, walaupun 1000 perak, walaupun hanya dengan sholat sunnah yang manusia tidak melihatnya, dia akan mendapatkan balasannya. Tetapi ingat, Allah berfirman, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan sebuah kejelekan walaupun sebesar biji gandum, dia akan mendapatkan perolehnya. Walaupun hanya dengan 5.000 perak Anda melakukan uang suap, walaupun hanya 15.000 perak saudara mendapatkan suap, Nabi telah bersabda, la'anallahu rashi wal murtashi. Allah melaknat penyuap dan yang menerima suap. Allah kemudian berfirman, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz.
maka barang siapa yang telah dipastikan masuk ke dalam surga dan telah dipastikan selamat dari api neraka, maka sungguh dialah orang yang sukses. Ya subhanallah. Selama ini manusia mengira si fulan sudah sukses tatkala memiliki rumah yang mewah, tatkala memiliki kendaraan yang begitu mewah, tatkala memiliki harta yang berlimpah-limpah, tatkala namanya harum, didengar dan dihormati oleh masyarakatnya. Tetapi tidak demikian dengan hukum Al-Quran. Rupanya Al-Quran memberitakan yang lain. Al-Quran menyatakan yang sukses itu adalah orang-orang yang telah divonis pasti masuk surga dan pasti selamat dari neraka. Saya khatib yang sedang berbicara dan Anda semua jamaah sidang salat Jumat, belum ada kepastian masuk ke dalam surga dan belum ada kepastian kita selamat dari neraka. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah, kita hanya berupaya dengan ibadah-ibadah kita. Mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke dalam surganya dan menyelamatkan kita dari nerakanya. Maka bagaimana kita bisa tenang hidup di dunia ini? Kenapa kita bisa tenang hidup di dunia ini sedangkan belum ada vonis kita masuk surga dan belum ada vonis kita selamat dari neraka? Siang dan malamnya kita bermaksiat, siang dan malamnya kita menerima suap, siang dan malamnya kita melakukan suap, siang dan malamnya kita tidak berbakti kepada kedua orang tua kita. Padahal Allah berfirman, wala taqul lahuma uff, jangan coba-coba menyatakan kalimat kepada kedua orang tua. Betapa banyak anak muda jangankan untuk menyatakan kalimat dia berani mengangkat tangannya ke atas kepalanya. Tidak ada surga baginya walaupun amalannya sebanyak gunung Uhud kalau dia murka kepada kedua orang tuanya, kalau orang tuanya tidak cinta kepada dia. Kemudian Allah Jalla wa Ala berfirman, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kehidupan yang penuh tipu daya. Adalah kehidupan yang penuh tipu daya. Dan sementara, coba kita hayati ayat yang mulia ini. Setelah Allah menerangkan bahwa setiap jiwa pasti mati, mereka semua akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatan mereka. Kemudian Allah menyebutkan orang yang sukses sesungguhnya. Allah ingatkan perkara dunia di akhir ayat ini. Kira-kira apa rahasianya? Kira-kira apa hikmahnya? Hikmahnya kata para ulama, karena tidaklah hati ini keras, lupa dari yang namanya kematian. Tidaklah hati ini keras sehingga lupa dengan kampung akhirat. Tidaklah hati ini keras sehingga tidak lagi mengharap surga Allah dan tidak lagi takut kepada neraka Allah, melainkan dikarenakan dunia. Karena dunialah dia meninggalkan salat. Karena dunialah dia meninggalkan salat subuh, hanya gara-gara menonton bola di malam hari, akhirnya subuhnya lewat. Padahal Nabi SAW bersabda keras tentang salat subuh yang mulia ini. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna athqalas salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajri, walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa." Nabi bersabda, sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Kalaulah mereka mengetahui keutamaan melakukan salat isya dan subuh berjamaah, niscaya mereka akan pergi walaupun harus merangkak. Walaupun harus merangkak seperti anak balita. Nabi kita adalah Nabi yang paling mulia akhlaknya, Nabi yang paling lembut kata-katanya. Bersamaan itu Nabi memvonis barang siapa yang malas-malasan salat isya dan subuh berjamaah, dia adalah munafik. Ini hukum dari Nabi kita. Yang memvonis adalah Nabi kita. Dan kaum muslimin dari kalangan lelaki yang tidak memiliki udzur, mereka diwajibkan untuk salat berjamaah. Allah berfirman, warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kalian bersama orang-orang yang berukuk. Di dalam surat Al-Mudaththir Allah menceritakan penghuni surga Allah bahwa mereka 'anil mujrimin yatasaaluna 'anil mujrimin. Penduduk-penduduk surga mereka saling bertanya tentang para pelaku dosa. Ma salakakum fi saqar? Wahai penghuni neraka, kenapa kalian masuk ke neraka saqar? Dengar baik-baik apa jawaban penghuni neraka tersebut. Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Kami dahulunya tidak melakukan salat.
Ini yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka. Apalah arti rumah yang mewah? Apalah arti kendaraan yang mewah? Apalah arti jabatan yang mapan? Apalah arti nama yang harum? Kalau saudara tidak melakukan sholat, neraka adalah tempatnya. Sebagaimana berita dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang telah saudara dengar. Bagaimana tenangkah hidup kita setelah ini? Allah mengingatkan di dalam Al-Quran Karim, waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Pada hari itu neraka didatangkan, neraka jahanam. Maka di saat itulah baru manusia menyesal. Kenapa saya tadinya tidak sholat? Kenapa saya menerima uang suap? Kenapa saya tidak berbakti kepada kedua orang tua saya? Kenapa? Wa anna lahu dzikra. Tidak bermanfaat lagi penyesalan di saat itu. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Semua manusia katakan, aduhai kalau aku melakukan ini, aku melakukan itu. Wala yu'adzibu 'adzabahu ahad. Tidak ada yang menyiksa di hari kiamat itu seperti siksaan Allah. Satu hari di dalam neraka bagaikan 50.000 tahun di dunia. Sebagian hari yang lain bagaikan 1.000 tahun di dunia. Penghuni neraka yang paling ringan siksaannya adalah seorang hamba yang diletakkan 2 bara api di bawah kakinya. Fayaghli minhuma dibagu, lantas meleleh dan meletus otaknya. Siapakah yang berani menantang neraka Allah? Siapakah yang berani menyatakan kalau saya masuk neraka? Banyak juga teman-teman saya akan masuk neraka. Neraka tidak mengenal banyak karena bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim innahu huwas samii'ul 'alim. Alhamdulillah. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس عباد الله. Sidang jamaah salat Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah yang pertama tadi kita telah mengetahui dan memahami hakikat perjalanan kita. Rupanya kita baru masuk kepada perjalanan yang kedua setelah kita keluar dari rahim ibu kita. Setelah perjalanan ini masih ada alam kubur yang masih sangat panjang. Setelah itu ada alam kebangkitan. Setelah itu kita akan berhadapan dengan matahari yang didekatkan 1 jengkal dari kepala kita. Setelah matahari didekatkan, kita dihisab. Kemudian seluruh ibadah-ibadah amalan-amalan kita ditimbang. Setelah itu ada sebuah jembatan yang begitu lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Di bawahnya api neraka yang menyala-nyala. Di atasnya ada duri-duri yang menyambar. Kita diperintahkan untuk melewatinya. Hanyalah amalan yang menolong kita. Setiap nabi hanya menyatakan Rabbi salim salim. Wahai Rabbku, selamatkan, selamatkan. Setelah jembatan itu telah kita lewati, kalau kita bisa melewatinya, kita akan akan berhadapan dengan salah satu dari 2 tempat, surga atau neraka. Maka tanyakan kepada diri saudara sendiri, kepada cermin yang jujur, sudahkah saudara menempuh perjalanan menuju surga ataukah saudara telah menempuh perjalanan ke dalam neraka? Maka ingatlah, jangan sampai kondisi kita kaum muslimin yang hidupnya sangat berarti di dunia ini, yang tujuan diciptakannya dia sangatlah tinggi hikmahnya, jangan sampai kondisi kita seperti penyair Arab yang menyatakan tarjun najata walam tasluk masalikaha fa inna as-safinata lam tajri 'ala al-yabasi. Engkau menginginkan kebahagiaan tetapi engkau tidak mau menempuh jalan-jalannya. Sesungguhnya kapal-kapal itu tidak akan mungkin berlayar di atas daratan. Yaqulu Rabbuna jalla wa ala wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقيموا الصلاة.